nomor 1, berapakah hasil dari 30 dikalikan 5 ditambah negatif 9 dibagi 5 dikurangi 7. Nah, yang pertama kita harus ingat hierarki pada operasi bilangan. Ya, yang pertama itu adalah ketika kamu melihat sebuah operasi kurung, maka kita dahulukan kurung dulu, lalu yang kedua kali, lalu bagi, tambah, baru kurang. Ya, jadi ketika terdapat operasi seperti ini, yang kita dahulukan pertama adalah operasi kurung terlebih dahulu, yaitu yang 5 ditambah negatif 9 dan 5 dikurangi 7. Ya, kita tulis lagi, hasilnya adalah 30 dikali 5 ditambah min 9 dibagi 5 dikurangi 7 sama dengan 30. 5 ditambah min 9 sama dengan min 4 dibagi 5 dikurangi 7, berarti hasilnya adalah min 2. Lalu setelah kalian sudah menyelesaikan ini, baru kita kalikan 30 dikali negatif 4, yaitu sama dengan negatif 120 dibagi negatif 2 sama dengan 120 dibagi 2, hasilnya adalah 60. Negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Berarti hasilnya di sini adalah positif 60. Oke, soal nomor 3, di situ terdapat sebuah soal. Jika soal dijawab benar, skornya 2. Lalu jika soal dijawab salah, maka mendapatkan skor negatif 1. Dan jika soal tidak dijawab, maka skornya 0. Nah, pada suatu masa di situ Andi menjawab suatu soal dari total 20 soal. Di sini dia dapat menjawab 18. Artinya soal yang tidak Andi jawab itu sebanyak 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Artinya ada 2 soal yang tidak dijawab oleh Andi. Dan ternyata dari 8 soal yang dijawab Andi, ternyata yang dijawab dan hasilnya benar itu ada 12. Sehingga untuk mencari skor total Andi itu dapat dicari dengan kita tinggal mengalihkan saja jumlah soal yang dijawab benar dikalikan dengan skor benar yang ini. Lalu jumlah soal yang dijawab dengan salah dikalikan dengan skor salah. Serta soal yang tidak dijawab dikalikan dengan skor yang tidak dijawab. Nah, pertama kita tulis dulu soal yang dijawab benar itu ada 12, berarti 12. Skor benar itu adalah 2, berarti 12 dikali 2. Tutup kurung ditambah soal salah. Nah, untuk mencari soal salah itu berdasarkan dari soal yang sudah dijawab dengan benar. Ya, berarti soal yang dijawab salah adalah 12 18. Total yang dijawab oleh Andi kan ada 18, kita kurangi dengan soal yang telah dijawab dengan benar oleh Andi, yaitu 12. 18 dikurangi 12 sama dengan 6. Berarti di sini 6, kita tulis soal salah berarti ada 6, kita kalikan dengan skor dijawab salah, yaitu negatif 1. Ditambah dengan soal yang tidak dijawab tadi ada 2, dikalikan dengan skor soal yang tidak dijawab, yaitu 0. Sehingga 12 kali 2 sama dengan 24, ditambah 6 dikali negatif 1 sama dengan negatif 6, ditambah 2 kali 0 sama dengan 0. 2 ditambah negatif 6 itu sama aja dengan 24 dikurangi 6, ditambah 0. 24 dikurangi 6 sama dengan 18 ditambah 0 sama dengan 18. Jadi skor total Andi adalah 18. Oke, nomor 4 itu terdapat 2 bangun yang sebangun, yaitu PQRS dan ABCD. Kita disuruh mencari nilai perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Karena nanti soalnya itu berbentuk pilihan ganda,
Ya, kita cari sisi-sisi yang bersesuaian yang sudah punya nilainya. Ya, contoh mana sisi yang bersesuaian? Contoh kita ambil sisi SR dan DC. Di sini sisi ini kan saling bersesuaian ya. Nah, karena saling bersesuaian dan mereka juga mempunyai nilai, maka kita pakai sisi yang ini saja ya. Jadi SR sama dengan 12/6. Kita sederhanakan. Sederhanakan berarti kita bagi dengan bilangan yang sama. Berarti bisa kita bagi dengan bilangan apa? 12 sama 6. Ya, betul. 12 sama 6 bisa dibagi dengan 6. Ya, karena FPP dari 12 dan 6 itu adalah 6 itu sendiri. 12 bagi 6 2, 6 bagi 6 1. Sehingga perbandingan nilai sisi yang bersesuaian adalah 2/1. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Di sini perbandingan uang. Di sini soalnya itu berbunyi perbandingan uang adan dan dadan itu 3/5. Artinya 3 itu milik si adan dan 5 itu milik si dadan. Ingat, di sini kan kalimat pertama itu adan, maka 3 angka yang muncul pertama itu 3 berarti milik adan. Sedangkan kalimat kedua ini di sini ada kata dadan. Artinya perbandingan yang kedua 5 ini milik dadan. Seperti itu ya konsepnya. Lalu selanjutnya selisih uang mereka. Selisih itu berarti selisih uang adan dikurangi dengan uang dadan sama dengan 200.000. Maka untuk mencari uang dadan ada berapa, itu tinggal kita kalikan perbandingannya dengan selisih uang mereka. Nah, mari kita kerjakan ya. Di sini pertama kita tulis karena di sini yang ditanyakan uang dadan, maka atasnya kita tulis di sini adalah perbandingan milik dadan. Dadan itu perbandingannya itu adalah angka 5. Berarti kita tulis 5. Lalu di bawahnya kita tulis di bawahnya itu adalah nilai uang adan, perbandingan nilai uang adan yaitu 5, kita kurangi dengan punya si adan yaitu dikurangi 3, dikalikan dengan selisih uang mereka ada 200.000. Jadi 5/5 dikurangi 3 itu hasilnya 2 dikali 200.000. Nah, kita boleh dikalikan 5 kali 2 itu sama 5 kali 200.000 itu sama dengan 1 juta ya. Lalu kita bagi dengan 2, 1 juta dibagi 2 sama dengan 500.000. Sehingga uang dadan totalnya adalah 500.000. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 8. Bentuk rasional dari bilangan 5 per akar 3 adalah, di sini bilangan 5 per akar 3 itu adalah bilangan irasional. Nah, untuk merasionalkannya berarti kita bisa memakai cara cepat ini ya. Ingat, ketika ada bilangan dengan bentuknya seperti ini, di mana pembilangnya itu adalah bilangan akar, maka bilangan akarnya itu berubah menjadi akarnya hilang. Lalu akarnya hilangnya kemana Bu? Kita tarik ke atas, kita tulis lagi ke atas, sehingga hasilnya adalah A per B akar B ya. Ingat posisinya. Di sini soalnya itu kan adalah 5 per akar 3. Maka bilangan rasionalnya adalah 5, akarnya kita hilangkan per 3 akar 3. Selesai.